لا إله إلا أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما واسعا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Masuk pertemuan ke-16, latihan menerjemahkan perkata dulu. Iya. Di listnya Buning, tapi Buning kan Saya aja ya nyoba boleh. langsung Bu Desi ya. Silakan Bu Iya. Desi. 1 dan 2. Dua ayat ya Pak ya. Iya, pendeknya itu segitu. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim tanzilum minar rahmanir rahim. Segitu ya Pak. Iya. Tafsirnya Hamim harfani min hurufil mu'jami. Ini uftituhat ya. Uftutihat. Dia majhul kan ya Pak ya? Iya. Uftutihat bihima suratu. Ya, pakai naibul fa'il. Iya, bihima suratu. Ka'azati. Dal itu. Ka'adati al-Qur'ani fi iftitahin kasirin minas suwari. Iya, suwari. Betul. Li isarotil ambiya salah. Li isarotil intibahi wat tadlili ala ijazil Qur'ani. Ya. Hamim kedua huruf dari huruf dalam kamus ya, huruf kamus. Oh iya, mu'jam. Iya. Surat apa ya? Surat ini dibuka oleh keduanya. Dua huruf tadi. Seperti ka'adati kebiasaan dalam Al-Qur'an pada pembukaan yang banyak ya. Dari surat-surat untuk membangkitkan intibahi itu perhatian. Untuk membangkitkan perhatian, dan tadlil ini membuktikan atas mukjizat Al-Qur'an. Ya, yang kedua. Oh, 2. Ya dong. Karena itu baru ayat 1 itu. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Hazal kitabu tanzilum apa ini? Tanzilu Badi'i. Oh, ini ya idhofah Ustaz. Tanzilum badi'i Badi'in berarti pakai tanwin ya? Iya. Badi'in minal mun'imi. Iya. Minal mun'imi bijalailin ni'ami Wadaqaiki. Salah. Wadaqaikiha. Ya, ataf ke jalaili. Oh iya. Alkitab ini diturunkan dengan indah ya. Iya. Badiin indah bukan Pak? Iya. Dengan indah dari pemberi nikmat. Ini pemberi nikmat. Iya. Dengan hal-hal ni'ami kenikmatan. Jalail itu hal ya, bukan? Ketinggian lah. Jalil ya. Dalil. Jalla dari kata jalla, jalil. Dengan kemuliaan. Ketinggian keindahan ya. Iya. Dan kehalusannya, maksudnya detailnya. Kalau ikiha itu kerinciannya. Iya, kerinciannya. Detailnya. Tafsir dari Fussilat. Jadi tafsir kok Fussilat sih?
Ini yang Minarrahmanirrahim. Rahmanirrahim. Minarrahmanirrahim, sifat Iya. dari Ar-Rahman Ar-Rahim. Iya. Hazal kitab. Ustaz mau tanya itu Iya. Ustaz yang di uftutihat itu kan majhul ya. Wah, Kalau dibikin dia maklum gitu nggak mungkin ya Ustaz. Iftitahat Fa'ilnya pakai mu'anas dong nanti. kan asuratu. Nggak mungkin surat itu membuka. jadi naibu fa'il. Kan dia dibuka, bukan membuka. Oh, jadi saya tadi memahaminya surat itu Membuka. dengan keduanya salah Enggak ya. sih, Surat dia itu Buka dengan kan keduanya. dia tidak diperlakukan sebagai fa'il karena Tapi dia naibul. Mm-mm. Oh gitu ya. Ya saya Uftuti. memahaminya. Saya Uftutihat. memahaminya salah. Jadi surah as-suratu itu jadi Membuka. fa'ilnya. Dia membuka, enggak. Iya, nggak mungkin ya. Karena surat ini kan yang isinya kan ayat yang diwahyukan. Jadi lebih kepada dia dibuat, bukan punya Iya. kuasa untuk melakukan sendiri gitu. Iya. Itu Sekarang saya ya, iya, bukan kayak ayat 3. ini panjang ternyata. Waktu itu saya asal ngambil aja. Ayat Apa 3. begitu? Amin. Semoga bisa. Ayat 3 tafsirnya aja yang panjang. Ya. Saya baca di sini kurang jelas Ustaz sebentar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang ini yang sekarang kitabun ya. Ya, Kitabun fusilat ayatuhu Qur'anan Arabiyan liqaumi ya'lamun. Sebuah kitab yang dijelaskan ayat-ayatnya Qur'anan, bacaan dalam bahasa Arab bagi kaum yang mereka mengetahui. Betul ya? ya. Enggak ya? Tuh. Terus sekarang ininya ini saya juga tulis dulu dengan gede-gede. Kitabun mizatu ayatihi. Dibedakan, jadi diistimewakan. Oh, Jadi Maya. muyiz, bukan, nggak mungkin mayazat, karena kan nanti kalau mayazat seakan-akan kitab jadi pelakunya, bukan. Dia masih ini namanya Majhul. Majhul ya. majhulkan, muyizat. Muyizat. Muyi. Muyizat. Ayat salah ini mayizat. Muyizat Muyizat. ayatihi Ayat lafdon. tuh pakai naibul fa'il. Muyizat. Iya tadi saya memahaminya tuh itu. Ayat tuh. Sebagai idofah tadinya saya. Kitabun muyizat ayatuhu lafdon. Terus wa muqata'un, betul nggak Ustaz? Wazan mafa'il, maqati'a. Wa maqati'un. Tanpa maqati'a tanpa tanwin karena dia menjadi ismul ladzi la yansharif karena wazan. Ini. Wa maqati'a. Ya. Ulangi ya, kitabun muyizat ayatuhu lafdon wa maqati'a wa ma'ani Wa ma'nan bitamyizihi bainal haqqi wal batili. Terus wal bisyarat itu apa wal wal bisyarat? bisyarati ma'taf ke Batin. al-haqi. Oh, dia ataf ke al-haqi Ustaz. Jadi seakan wa bainal bisyarati wal, jadi seakan bainanya diulangi. Iya. Di Wal bisyarati wal indari. Terus Dibi. tulisan saya kok nggak jelas sendiri. Wayahdibi. Wa tahdhibi, Salah saya. Aneh-aneh. Watahdibin nufusi. Wadorbul dorbi. amsali. Dorbi. Iya, kembali ke situ ya. Wadorbil amsali wabayanil. Oh ya.
Yanil. Wabayanil betul nggak Ustaz? Ya, Wabayanil ahkami. ya, Terus bahwa makruun ya, bilisanil arabiyyi. ya, Terus muyassaron ya, fahmuhu ya, liqaumi ya'lamuna. ya. Apa nih artinya? Sebuah kitab, kitabun sebuah kitab muizat yang di Istimewakan yang istimewa ya. Bedakan. ya, dibedakan. Yang diistimewakan ayat-ayatnya lafdon berupa lafaz gitu ya Ustaz. Ya, Wa maqati'a dan apa sih? maqati itu penggalan-penggalan kalimat ya, maqati. Penggalan-penggalan bukan pemutusnya, penggalan-penggalan kalimat. Wa maknan dan maknanya artinya ditamizi dengan penjelasannya. Bukan dengan mengistimewakannya, membedakannya. Oh iya tadi satu dengan kata dengan itu ya. membedakan dan ada membedakan darinya, tamyizihi maksudnya fungsi Al-Qur'an itu kan membedakan antara al-haq wal batil. Kebenaran dan batil. Dan makna Atau bahasa kita pemisah gitu kan, yang memisahkan dengan antara pemisahan antara dengan membedakan antara yang hak dan batil. ya. Dan antara berita gembira dan peringatan wal indari wa tahdzibil dan etika ya, etika diri. Tahzib memperindah, memperbagus. Tahzib, menyempurnakan. Iya, memperbagus, menyempurnakan boleh. Memperindah diri gitu ya Ustaz. Jiwa. Terus bador bil imsali dan berbagai perumpamaan wabayanil ahkami dan penjelasan tentang hukum-hukum. Wahwa makruun dan dia itu ya dan dia itu adalah yang terang. Dibaca. Terbaca. Dan dia dibaca dengan bahasa Arab. Muyassaron yang dipermudah pemahamannya bagi orang-orang yang mengetahui. Iya. Kenapa dibaca fahmuhu? Dia itu sebagai dia isim kan? Hah? Isim kan fahmu. Iya. Kenapa dibaca dhammah fahmu bukan fahma, bukan fahmihi? Sebagai ini mubtada. Hah? Mubtada bukan Ustaz? Mubtada berarti kalimat baru dong. Dia fa'il bagi muyassaron, bukan? Naibul fa'il. Naibul Karena muyassaron isim maf'ul. Naibul fa'il. Tuh Ustaz udah lama libur. Iya, Lahir lagi. Arab up gitu. Naibul fa'il dari Naibul fa'il bagi muyassaron. Ya Allah. Naibul fa'il bagi muyassar. Ya. Maf'ul tadi ya. Karena muyassar. Muyassaronnya ini apa namanya? Kepikirannya jadi kirain fa'il, taunya naibul fa'il. Iya. Lanjut. Bu Titin ayat 4. Tuh Bu Yuni udah milih tuh. Billahi minasyaitonir Bu rajim. Yuni. Nanti Ini 2. Basyiran wa nadiran fa'arada aktsaruhum fahum la yasma'un. Basyiran yang membawa kabar gembira, wa nadiran dan membawa peringatan. Fa'arada aktsaruhum tetapi kebanyakan mereka fahum lalu mereka la yasma'un. Mereka tidak dapat mendengar. Tafsirnya Fabasyiral mu'minina mubasyiral mu'minina amilina bima a'addalahum
min naim wa yukhawfa A'adda atau u'idda? Uida. ada uida disediakan. Dipersiapkan. Uida lahu min naimin wa mukhawfan al mukadzibina bima uida lahum min adabin alimin fanasrofa anhu Fansarafa. In fa'ala itu wazan in fa'ala. fansorofa anhu aksaruhum falam yantafa'u bihi ka'annahum Yantafi'u pakai wazan ifta'ala yafta'ilu. yantafi'u bihi ka'annahum lam yasma'u. Ya. Pembawa kabar gembira bagi orang-orang yang mukmin yang beramal soleh dengan yang disediakan bagi mereka, dengan kenikmatan yang disediakan bagi mereka, dan pembawa rasa takut bagi orang-orang yang berdusta Menuduh dusta. dengan menuduh dusta. Memberi takut terhadap orang yang menuduh dusta. Bedakan yang berdusta dengan yang menuduh dusta. Dan pembawa rasa takut bagi orang-orang yang menuduh dusta dengan menyediakan adab yang pedih bagi mereka. Dan kebanyakan mereka berpaling darinya, maka tidak bermanfaat, maka dengannya mereka tidak bermanfaat, karena sesungguhnya mereka tidak Seolah-olah, bukan karena. seolah-olah mereka tidak mendengar. Iya. Jadi para umat yang didatangi utusan Tuhan itu menuduh utusan Tuhan itu dusta. Dalam peran Nabi tadi mubasyiran itu, ya kan? Mubasyiran wa nadhiran. Basyiran wa naziran. Jadi makna a'rada itu insarafa. Ya. Insarafa itu berpaling. Infa'ala. Bu Aflah? Tidak ada. Bu Aflah. Titin Siapa aja. jadinya? Yang ayat 5. Boleh saya coba aja ya. Iya, Tapi ada kata yang tidak saya mengerti. iya. Wa qalu qulubuna fi akinnatin mimma tad'una ilahi wa fi adanina waqru wa min bainina wa bainika hijabun fa'mal innana amilun. Qalu, dan mereka berkata, qulubuna, hati-hati kami, fi akinatin mimma tad'una, sudah tertutup dari yang kalian seru ilahi kepadanya, wa fi adanina, dan di telinga-telinga kami wakrun, ada sumbatan, wa min bainina bainika, dan di antara kami dan engkau hijabun, ada hijab, fa'mal, maka engkau berlakulah, inana amilun, sesungguhnya kami juga berbuat. Tafsirnya, Aqolal kafiruna lirrasuli sallallahu alaihi wasallam qulubuna fi diyatin mutakasafatan. Uktiyah ya. Itu bentuk jamak dari kata gitaun. Jadi gitaun itu penutup. Jadi bentuk jamaknya uktiyah. Fi uktiyah mutakasafatan Ulangi
Sakotan. Safa atau skotan ini? Mutakasifah. Mutafa'ilun. Mutakasifat. Siqah. Tafa'ala. Berarti kasak. Seharusnya bukan qaf itu. Kasif. Yang tebal. Fa itu seharusnya. Mutakasifah. Mutakasifatan. Tin. Karena na'at dari uqtiyatin. Mutakasifatin mimma tad'una ilaihi min tauhidillah wa fi adanina tomamun fala tasma'u ma tad'una ilaihi wa min bainina wa bainaka hijabun mani uyam na'una minna qabulin majita bihi Fa'mal ma syi'ta innana amiruna ma syi'ta. Masyina ya. Qala kafiruna li rasuli, dan berkatalah orang-orang yang kafir kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kulubuna hati-hati kami fi uqtiyatin, dalam keadaan ada penutup yang tebal. Penutup mutakasifatin yang tebal, mimma tad'una, dari apa yang kalian seru engkau seru kepada kami ilahi atasnya, min tauhidillah, dari pengesaan kepada Allah. Wa fi adanina somamun, dan di dalam telinga kami somamun, ketulian. Somam itu berarti kan bentuk sumun ya. Dan ketulian telinga-telinga kami, fala nasma'u, maka kami tidak dapat mendengar, mataduna ilahi, apa yang engkau seru kepada kami. Wa min bainina wa bainika, dan di antara kami dan engkau hijabun, ada hijab, mani'un yamna'una, yang tebal, yang mencegah, min qabulin, dari tanpa tanwin ya. Itu min idofah ke ma. Min qabuli majid tabihi, dari qabul, apa qabul? Menerima. Dari menerima apa yang engkau datangkan. Engkau datang dengannya, maksudnya apa yang menerima, apa yang kau bawa. Apa yang engkau bawa. Fa'mal, maka engkau berlakulah masih tak apa yang engkau kehendaki, inana sesungguhnya kami amilun, berbuat masih tak apa yang kami kehendaki. Apa yang kami kehendaki, masyina. Ibu Afla. Berikutnya ini seharusnya Bu Anissa kali ya, atau Ibu Ustaz. Ini Bu Yuni nih. Iya. Ayat 6 dan 7. 6-7. Silakan. 6 dan 7 ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahidun fastaqimu ilaihi wastaghfiruh wa wailul lil musyrikin alladzina la yu'tuna zakata wa hum bil akhirati hum kafirun. Katakanlah, sungguh hanyalah aku seorang manusia, mislukum, seperti kalian, yuha ilayya, diwahyukan kepadaku, annama, bahwasanya Tuhan ilahukum, Tuhan kalian adalah ilahun wahidun, Tuhan yang esa, Tuhan yang maha esa. Wastaqimu, maka tetaplah ilaihi, kepadanya, wastaghfiruh, dan memohon ampun
kepadanya. Wa wailun lil musyrikin. Dan celakalah bagi orang-orang yang musyrik, Iya. yaitu alladzina orang-orang yang la yu'tuna zakata, tidak menunaikan zakat atau tidak membayar zakat, dan wahum dan mereka bil akhirati dengan akhirat tuh hum kafirun, mereka mengingkari. Ya. Tafsirnya kullahum ayyuhar rasulu ma ana illa basarun mislukum yuha ilayya minallahi innama ma'budakum al-haqqu ilahun wahidun. Ulangi. Innama ma'budakum. Ma'budu. Kan kalau innama kalimat baru. Ada innama kalimat baru ya, Ustaz. Ma'budukum al-haqqu ilahun wahidun. Fasluku apa faslaku ya? Fasluku salaka yasluku. Salaka yasluku ya. Fasluku ilaihi tariqal qawima maksudnya. Naat ya. Watlubu minhul maghfiratan lidunubikum wa adzabun syadidun lil musyrikina alladzina la yu'adduna az-zakata ila mustahiqiha wa hum bil hayatil akhirati duna wairihim jahidun. Ya. Kullahum, katakan pada mereka, ayyuhar rasulu, wahai rasul, ma'ana ila basarum, tidaklah aku kecuali manusia mislukum seperti kalian, yuha ilayya, diwahyukan kepadaku minallahi dari Allah, innama ma'budukum, sungguh hanyalah tempat kalian menyembah, ya, tempat kalian menyembah yang benar adalah. Sebenarnya itu bukan tempat, bukan isim zaman dia, bukan isim makan dia kan isim maf'ul kan. Isim maf'ul yang ya. disembah oleh kalian yang benar itu adalah ilahun wahid. Yang disembah oleh kalian yang benar tersebut adalah gitu. Iya, sungguh hanyalah yang benar disembah oleh kalian adalah Tuhan yang Maha Esa. Iya. Fasluku apa? Mati. Fasluku maka kalian laluilah, melalui. Maka kalian lalui kepadanya atoriko, jalan yang lurus. Qawim itu kuat ya Ustaz. Qawim itu lurus ya. Jalan yang lurus, watlubu, dan kalian mohonlah darinya al-maghfirah, ampunan ya, atas lidunubikum, atas dosa-dosa kalian, dan adab yang pedih lil musyrikin, orang-orang yang musyrikin, yaitu orang-orang yang la yu'adduna, tidak menunaikan zakat, ila kepada mustahiknya ya, kepada orang yang berhak menerima, dan wahum, dan mereka bil hayati akhirah, dengan kehidupan akhirat, selain mereka ya, bukan selain mereka, maksudnya bukan, mereka bukan selain mereka, arti yang penegasan gitu ya Ustaz? Ya, jadi hum yang disindir di ayat sebelumnya yang mendustakan para rasul kan, bukan yang lain gitu kan, bukan yang lain gitu ya. Duna adalah jahidun, orang-orang yang berjihad atau berusaha dengan sungguh-sungguh. No. Itu pakai sungguh-sungguh pakai ha, kalau ha melawan. Berarti
Jahat, bukan Oh, jihad, jahat. Jahdun al jahada itu malah melawan, musuhin. oh, bukan jahidun, bukan berjihad. Bukan. Itu pakai H. H. Oh iya iya, ya lupa nih. Jadi orang-orang yang melawan gitu. Ini yajhadun, kalau jahada yajhadu. Oh, jahidun orang-orang yang melawan berarti. Iya, melawan. Melawannya dalam negatif ya, artinya nggak mau nurut. Hmm. Nggak mau nurut itu jahada. Eh, Gitu. udah Ustaz. Bu Latifah ayat 8. Ya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina amanu wa amilus solihati lahum ajrun ghairu mamnun. Saya terusin aja sama Bu Tiwi, tapi nanti Iya, dibantu ya iya, Ustaz. iya. Mm-mm. Qul a'innakum latakfuruna billadzi khalaqal arda fi yawmaini wa taj'aluna lahu andada. Dzalika rabbul alamin. Innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, wa amilus solihati, dan beramal kebajikan, lahum ajrun ghairu mamnun, bagi mereka pahala yang tidak terputus. Qul a'innakum latakfurun, katakanlah, apakah sungguh kalian latakfuruna, benar-benar kafir, billazi, kepada yang halakal arda fi yaumaini, yang menciptakan bumi dalam dua masa, wa taj'aluna lahu, dan kalian menjadikan baginya andada, sekutu-sekutu. Dzalika rabbul alamin, itulah Tuhan seluruh sekalian alam. Ya. Langsung tafsirnya. Innal mu'minina alladzina amilu sholihati lahum jazaa'un hasanun ya Ustaz, Iya, ghairu betul. maqtu'i. Udah ya. Iya. Qul ayyuhar rasul li haula'il musyrikin ajabal lakum takfuruna billadzi halaqal ardi fi yaumaini wa antum ma'a hadza taj'aluna lahu suraka'a mutasawiyana ma'ahu mutasawina. Dzalikal khaliqul ardi malikul Lil ardi. Oh ya. Dzalika khaliqul lil ardi malikul awalimi kulliha wa murabbihim. Ya, Benar. betul. Innal mu'minina alladzina amilu sholihati, sesungguhnya orang-orang yang beriman yang mengerjakan amal soleh lahum jazaa'un hasanun ghairu maqtu'i, bagi mereka akan mendapat pahala yang baik yang tidak akan dipotong-potong gitu Ustaz. Ya, tak terputus ya. Yang tidak terputus. Oh iya. Qul ayyuhar rasulu, katakanlah wahai rasul, li haula'is musyrikin, kepada orang-orang yang musyrik, ajabal lakum takfuruna billah, betapa anehnya kalian takfuruna billah, tidak percaya kepada Tuhan, kepada Allah yang khalaqa, menciptakan al-ardi, bumi, fi yaumaini, al-arda fi yaumaini, pada bumi dalam dua masa, wa antum ma'ahaja, dan kalian ada bersamanya. Itu ya Ustaz, benar ya? Bersama hal itu, maksudnya dalam keadaan tersebut, Ya, bersama hal itu. kalian kalian menjadikan cuma sampai situ saya ngerjainnya. Taj'aluna lahu syuraka,
ja'ala menjadikan ya, Iya. dan menjadikan baginya sekutu-sekutu Mutasawin. Mutasawina yang setara. yang setara dengannya. Iya. Dari khaliqul ardi, dan itu adalah pencipta bagi bumi. Pencipta bagi bumi tersebut adalah pemilik Al-Maliku adalah pemilik awal, ini apa Ustaz artinya? alam, semua alam ya. Pemilik Alam, sama bentuk dari dengan kata alam. alamin gitu ya. Ya, alam-alam semuanya. Pada alam semuanya, kuliha dan tiap-tiapnya, wa murabihim, dan yang apa murabihim itu merawatnya, dan yang membimbingnya. merawatnya. Belum selesai tadi Ustadz karena Bu Tiwi bilang nggak ikut ya. Jadi saya buru-buru. Bu Tiwi berhalangan ya? Ada acara. Tadi saya bilang tolong dikirim gitu kalau udah ngerjain. Nggak ini katanya kondisinya nggak memungkinkan katanya. Berikutnya ada Bu Desi lagi. Bu Desi tadi belum ya? Nomor 11 Bu Desi. Tadi Saya yang tadi pertama yang ya? pertama, iya. Ya. Terus saya nomor 11. Tapi yang 10 ya? Sekarang 10 ya? 10 belum ya? Belum. Saya nyoba Ustaz. Ada yang mau nggak 10? Ayolah Bu Desi aja. Saya Ayo. coba ya Ustaz. Tuh ada yang mau coba Bu Oh ya Bu Yuni. Yuni ya Bu Tapi Yuni. di waktu ya nggak Bu Yuni ngerjakan. mantap. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nomor 10 ya Ustaz. Iya. Waja'ala fiha rawasiya min fawqiha wa baraka fiha wa qaddara fiha aqwataha fi arba'ati ayyamin sawa'al lisailin. Bahwa ja'ala dan dia menjadikan fiha di dalamnya rawasiya gunung-gunung min fawqiha di atasnya wa baraka fiha dan barokah Iya. memberkati Iya. dalamnya wa qadara dan dia menentukan fiha di dalamnya aqwataha Makanannya. makanan fil arba'ati ayyam dalam 4 ayam hari sawa'al lil sailin sama bagi sailin orang-orang yang bertanya. Iya. Aduh ininya tafsirnya waja'ala fil ardi jibalan sabiatan Sabit ba itu. sabi ya sabitatan min fawqiha li'alan Li Allah. Itu Li Allah. gabungan dari li an dengan la. 3 Ustaz. Ya, li an huruf an yang menasobkan dengan la. Jadi ditulisnya begitu. Li an la. Jadi li Allah. Baru tahu nih. Li Allah ya. Tamayyada. Tamida. Apa? Tamida. Jadi mada yamidu. Jadi dinasobkan karena an. Tamida. Tamida bikum wa aksara fiha al khaira wa qaddara fiha arzaqa ahliha Hasbama. Ini gabungannya Ustaz Manya ya? zaidah, manya zaidah. Oh zaidah. Hasbama. Makanya kok kayak aneh itu. Ada ini. Hasbama tak tadihi Ya. hikmatuhu Ya. fil arbaati fi arbaati ayyamin Ya. wa antum ma'a hadza taj'aluna lahu syuraka'u Suraka
Ah. itu maf'ulun bih dari ja'ala. Taj'aluna. Oh iya deh. Kata gitu lupa. Faqaddara kulla syai'in li apa nih? La La tak naqsa itu isim la la. naqso eh, fihi wala ziyadata. Hmm. Hada tafsilu fi khalqil ardi wa ma 'alaiha bayanun Bayanun. lisailin. Ya. Apa tadi artinya? Eh, Dia jadikan yang menjadikan fil ardi di bumi gunung-gunung apa itu Ustaz? yang kokoh, Yang yang kokoh tidak ya. bergeser Min fauqa di bawahnya agar dari tidak atasnya. Maksudnya di atasnya di alan agar tidak ya roboh. Bergoncang. tamida roboh Ustaz Ya, tamida tamida bikum. tamida bikum pada kalian wa aksaro fiha dan sebagian di dalamnya al khoyiro apa sih Wa aksaru fi dan memperbanyak di dalamnya. memperbanyak di dalamnya Khairu. Al khair Khayr. harta atau Iya. yang baik-baik. harta fakodaro dan menetapkan di dalamnya arzaqo rizki Ya. apa rizki ahliha keluarganya Penduduknya, penghuninya. penduduknya Ahla apa ahli? Ahliha. ahliha Ahli. Madab ilaih dari arzak. arzaqo ya Ma'ruf ilaih. Hasbama sekira, ya kan? Sesuai sekira Sekira. Ya, dari kata hasiba itu kan hitung ya. Dalam perhitungan tak tadi hikmatuhu yang menyesuaikan disesuaikan. terhadap yang hikmahnya sesuai dengannya. Yang hikmatuhu taqtadihi. berarti fa'ilnya Ustaz. Fa'ilnya hikmatuhu. Fa'il dari Hikmatuhu, taqtadihi fi'il mudhari itu. Mudhari. Yang hikmahnya disesuaikan dengannya gitu. Iya, artinya Allah ciptakan gunung dan Allah ciptakan segala sesuatu itu sesuai dengan hikmahnya. Menyesuaikan hikmahnya taqtadihi hikmatuhu. Berapa lama dia ciptakan, berapa lama dia bikin begitu? Fi arba'ati ayam dalam 4 hari. Wa antum dan kalian ma'ahata bersama dengan hal demikian taj'aluna kalian menjadikan baginya seroka'an apa Ustaz? tandingan Tuhan. Ya, sekutu tandingan. Tuhan. Tandingan. Bakot darok dan ditetapkan segala sesuatu la nakson tidak berkurang fihi dalamnya dan tidak dan bertambah dalamnya. Hada tafsilu apa nih perincian Ustaz apa ya? Ya, rincian ini rincian dalam ini penciptaan bumi dan apa yang di atasnya, maksudnya apa yang isi ada di bumi atasnya adalah penjelasan bagi orang yang bertanya ya. Bagi orang yang bertanya. Jadi gampangnya kalau bahasa pepatah Minang, alam takambang jadi guru. Betul. Alam takambang. Alam terkembang jadi guru, artinya kenyataan alam ini adalah jawaban atas pertanyaan orang yang bertanya, ada nggak Tuhan? Tuhan itu satu atau lebih dari satu? Jawabannya alam ini. Jadi tauhid dengan akal sehat nggak mungkin bertentangan. Tuhan itu mesti satu. Nggak mungkin Tuhan berbilang. Konsep tauhid itu ya.
Tuhan mesti satu. Tuhan mesti satu. Tidak mungkin ada Tuhan selain yang ada ini. Jadi Tuhan mesti punya, tidak bisa ditandingi, tidak ada mitranya, tidak ada. Dan semuanya harus menjadi dalam di bawah kendali Tuhan yang satu itu. Ya, dan orang musyrik kan masalah mereka adalah mereka persepsikan masih ada Tuhan-Tuhan dalam setiap blok, dalam setiap kategori. Tuhan untuk hujan, Tuhan untuk kemarau, Tuhan untuk kesenangan, Tuhan untuk penderitaan, Tuhan untuk panen, Tuhan untuk gagal panen, Tuhan untuk keturunan, dan seterusnya. Tuhan untuk suku ini, Tuhan untuk suku itu. Nah, ini konsep pikiran yang sesat. Maksudnya yang musyrik itu ya itu yang jadi tidak ada secara logika, nggak ada itu, nggak mungkin gitu. Inilah tauhid. Nah, tinggal masalah itu namanya tauhid uluhiyah. Artinya ya Tuhan itu nggak mungkin ada lebih dari satu. Dan kenyataannya juga memang apapun yang terjadi di alam ini harus dipikirkan dari yang satu. Artinya api, apakah dia punya kekuatan sendiri atau api itu punya kekuatan energi dan membakar karena ada maha kuasa yang mengaturnya demikian. Jadi ini namanya tauhid rububiyah. Jadi pola pemisahan istilahnya saja itu. Makanya kalau dalam hal orang musyrik itu bertauhid, ketika ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, ya Allah, kata mereka itu. Terus kenapa kalian ada panggil dewa ini dewa itu? Nah, ini ada cacat tauhid. Artinya tidak seutuhnya mereka mensucikan Tuhan itu. Kayak kalau ditanya misalnya Tuhan itu satu, namanya itu urusan nama, urusan manusia. Allah nggak butuh nama itu. Kalau ditanya apakah Allah butuh nama untuk dirinya? Enggak. Terus kenapa ada nama? Itu memenuhi kebutuhan kita. Kita perlu nama untuk menyebut dia. Bahwa kita panggil Allah, bahwa mereka panggil God, bahwa mereka panggil Lord, bahwa mereka panggil Tuhan, bahwa mereka panggil Pangeran, bahwa mereka panggil Gusti, terserah. Itu bukan kebutuhan Allah. Itu kebutuhan kita, hamba Allah. Jadi Allah nggak butuh nama, karena Allah Ghaniyun. Allah tidak butuh pada hambanya, pada makhluknya. Terakhir Bu Desi berarti ya? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Sumastawa ila samai wahya dukonu faqala laha walil ardi itiya tau'an au karhan qolata ataina to'iin. Kemudian ia bersemayam di langit dan dia berasap. Maka dia berkata padanya dan pada bumi, datanglah kalian berdua, ya, betul ya Pak? Tau'an, patuhan atau benci, karhan. Qolata, dia berkata kepada keduanya, ataina, datangkanlah pada kami. Datang.
Oh, kami datang. Kedua ya? Enggak. Oh enggak ya. Sorry. Itu fil madi biasa Nah, dengar ya, nahnu. ya, ya. Terlalu ini. Kami datang dengan kepatuhan. Iya, Orang-orang yang patuh dalam keadaan patuh ya. dalam keadaan patuh. Tafsirnya, summa ta'allaqat kudratuhu biholkis samai wahia ala hayati dukhonun Dukhonin, dukhonin mudhof ilaih dari hayati. hayati dukhonin fawajadat wa khalqihi lis sama Fawujidat kali. oh Maka dia diciptakan. fawujidat Nah, maka terbentuklah. asap ya wawujidat wa khalqihi lis samawati wal ardi ala wafki iya Pak ala wafki Wafki atau ya ana wafki iradati. ala wafki irodatihi hayyinan Hayyinun 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 alaihi. alaihi bimanzilati ma yuqolu lisayin uhdur rodiyan au karihan fayuti'u Iya. kemudian ta'alaqat itu melekat ya bergantung melekat Melekat bisa. kekuasaannya melekat dalam penciptaan langit dan dia Dia di situ langit ya. di atasnya berbentuk asap. Dan dia dalam ala di situ kita maknai dalam Bukan asap. bentuk asap. Dalam bentuk asap. Fawujidat lalu dia terbentuk. Fawujidat Lalu dia diadakan, maksudnya dibikin. Lalu dia diadakan. Wa khalqihi dan penciptaan langit dan bumi. Atas fauki itu apa cocok ya? Sesuai dengan kehendaknya. Hayyinun mudah atasnya bimanzilati itu menempatkan Dengan apa yang dikatakan terhadap mudah sesuatu. Atasnya setara lah, bimanzilah ya setara. Oh bukan menempatkan ya? Iya, setara maksudnya sebanding dengan sesuatu apa yang dikatakan kepada sesuatu. Oh kepada lisyai'in kepada sesuatu datanglah uhdur hadirlah dengan kerelaan atau kebencian maka ia taat. Iya, siapa? Langit dan bumi. Oke. Sebentar ada yang nelpon, anak nelpon pondok ini. Assalamualaikum. Ta'alaqat. Libur 2 minggu rada ya. Ngerjainnya baru semalam tadi. Filma di Innova ini lah sebenarnya gampang-gampang. Banyak
Garut Bu, ingin kenal. Ya, Assalamualaikum. Salam. Takutnya kenal nanti ternyata. Iya. Nggak tahu kalau sama Garut mah kenapa? Ya. Tadi tafsir udah selesai tadi ya bacaan teks Udah, Pak. tafsirnya. Iya, ngobrol dulu. Iya, jadi tafsir takwil penjelasan ayat ini adalah tafsir dari sumastawa. Istawa itu kan berada di tempat Bersemayam. berada di tempat yang tinggi, seperti seseorang berada di kursi tahtanya. Seorang raja berada di kursi tahtanya, itu istawa ala. Jadi karena Allah bukan benda, ya, karena Allah itu bukan benda, itu maksudnya, maka penjelasan ayat istawa itu dirincikan ta'allaqat qudratuhu bi khalqis sama, ya, yang mana sifat kudrat Allah terhubung dengan penciptaan langit. Lalu diceritakan sifat langit di situ asap, Berbentuk asap. dukhon. Lalu terciptalah dia. Tercipta. Dan ciptaan ini semua sesuai dengan kehendaknya, dan itu gampang baginya. Sesuai dengan, ibaratnya kalau dalam kelas manusia, atau seandainya benda itu kan dia punya, ya tinggal dia suruh, dalam kuasa dia, kamu datang. Maka Allah berfirmanlah kepada langit dan bumi, patuh apa kataku. Artinya inilah sunnatullah. Artinya sunnatullah itu ya gravitasi itu sunnatullah, energi listrik itu sunnatullah, adanya suhu panas dingin sunnatullah, jauh dekat jarak itu sunnatullah, cahaya dan gelap itu sunnatullah. Nah, itu tidak ada yang bisa mengubah sunnatullah itu. Walan tajida li sunnatil tabdila, karena Allah sudah harus patuh kepada Allah semua. Pergerakan alam raya, benda langit itu sunnatullah, ya, termasuk takdir-takdir segala makhluk hidup sunnatullah, sakit dan sehat sunnatullah, menang dan kalah sunnatullah, hidup dan mati sunnatullah, tumbuh dan berkembang sunnatullah, dan seterusnya. Termasuk ini ya Pak, rodian dan karihan. Iya, artinya alam ini yang Suka dimaksud. atau tidak suka. Iya, gitu. alam itu yang dimaksud, ya kan? Alam ini yang dimaksud, rodian au karhan, ya kan? Kalau misalnya suatu keadaan alam itu jadi gurun, ya jadi hutan, itu ya dia harus tau'an au karha, termasuk tanaman, ya. Kita bahas vocabulary ayat, ya. Surah baru Hamim. Hamim ini ada 7 kali di dalam Al-Quran, ya, nanti dicek surah apa aja. Tanzilun minar rahman, berarti ada teks tanwin. Tanzilun nakirah itu Masdar. Dia teksnya masdar, dan dia nakirah, dia sebagai i'rab adalah Mubtada. ini kitab adalah tanzilun, bisa jadi sebagai khobar dari mubtada yang tidak disebutkan, ya kan? Sama dengan kitabun, nakirah dimulai di awal, pasti dia bukan bukan mubtada. Kalaupun mubtada, maka harus ada khobarnya. muqaddarkan khobarnya. Di sini ada kata Qur'anan langsung nasab. Sebenarnya tidak ada penyebab nasabnya. Di situ nggak ada. Fusilat ayatuhu kan selesai, fi'il dan naibul fa'il. Iya. Qur'anan Arabiyan. Arabiyan. Ya, fusilat ayatuhu Qur'anan Arabiyan. Jadi apakah Qur'anan ini sebagai hal? Dia bukan hal, karena dia bukan isim sifat. Kan hal itu secara umum kan kata sifat, ya. Kalau Quran bukan kata sifat, ya, dia masdar, ya. Jadi bisa juga Qur'anan itu maf'ul mutlak dari fi'il yang tidak diucapkan tapi cukup dipahami, ya. Kemudian Arabian udah jelas dia na'at dari Qur'anan. Iya, na'at dari Quran.
Kemudian basyirun wa naziran itu Basyirun wa nazirun. sigoh mubalaghah. Basyir, nadir, wazan fa'il. Lalu kata a'radha berpaling, ya. Kemudian qulubuna fi akinnatin. Jadi di sini Kinnatin. narasi gaya bahasanya adalah akinnatin itu kan dari kata Tertutup, kanna, huruf akarnya kaf nun nun, ya, yang sesuatu yang tersimpan di dalam. Nah, di tafsirnya tadi akinnah itu di ayat 5, ya. Di ayat 5 tadi kata mereka qulubuna fi aghtiyah, jadi dalam penutup, jadi menutup. Jadi sebenarnya gini, akinnah itu gini. Ada kata maknun. Maknun itu tersimpan. Jadi misalnya ibu menyimpan gelang cincin, dimasukkan ke dalam, ditaruh di dalam kain, terus ibu gulung di dalamnya itu ada tersimpan maknun. Jadi emas atau cincin yang ibu simpan di dalam itu maknun namanya, sesuatu yang disimpan karena ditutupi dengan dibalut pakai kain kan gitu. Posisinya menjadi maknun. Akinnah ini ibaratnya hati mereka itu yang dimasukkan ke dalam sehingga tertutup dari luar. Paham maksudnya? Iya. Jadi gaya bahasanya itu, gaya bahasa. Tertutupnya itu seluruhnya gitu ya Pak ya? Iya, jadi kan dalam bahasa Arab itu misalnya ini ada baterai, ya kan? Ini ada baterai, terus ada kain gini, terus aku taruh di dalam, terus aku tutup, aku gulung dia kan. Nah, berarti posisi baterai di dalam maknun, bahasa Arabnya maknun. Nah, narasi ayat ini disebut qulubuna fi akinnah. Berarti ibaratnya ini hati, kolbu manusia, ya kan, ditutup begini, jadi nggak ada akses keluar dia. Makanya dimaknai dalam uqtiyah, artinya ketutup aksesnya, sehingga mereka nggak mau menerima dakwah, ajakan, diceritakan tentang tauhid, nggak masuk lagi di pikiranku, udah buntu, udah dikasih penjelasan nggak nerima lagi gitu. Jadi fi akinnah itulah. Jadi dari apa? Dari tada'una ilai. Kalau dari yang lain enggak. Kalau disodorin kesenangan nerima. Tapi kalau disodorin tema tauhid enggak, kan itu ajakan Nabi gitu kan. Jadi qulubuna fi akinnatin mimma tad'una ilaihi, terus wa fi adzanina waqrun, dalam telinga mereka, kata mereka, ada sumbatan. Ya, terus wa min bainina wa bainika hijabun. Jadi hijab di situ penghalang sehingga tidak bisa akses lagi semua. Jadi penghalang itu ibarat tembok bisa disebut hijab, dinding bisa disebut hijab, ya kan? Ya, hijab itu awalnya kayak rumah ada sekat gitu kan, disekat antara tetangga itu ada tembok, itu hijab. Lalu dipakai juga ke kain yang ibu pakai itu disebut hijab, itu karena menghalangi penglihatan orang kepada area yang tidak pantas terlihat, lalu disebut hijab. Jadi awal arti jangan dimaknai hijab itu hanya kain. Jadi, kalau tembok penghalang juga hijab gitu kan. Nah, termasuk penghalang pengetahuan kita dari yang goib. Termasuk penghalang pengetahuan kita dari takdir, kehendak Allah, kita nggak tahu, hijab. Kalau diangkat hijab jadi kasyaf. Lawannya ya. Ya, maksuf, kasyif. Kalau kasyif yang membukanya.
Kalau kasyaf ya terbuka, hijabnya terangkat. Awan tebal sehingga menyebabkan jadi gelap karena jadi awan itu hijab, gitu kan. Ya, min bainina wa bainika hijab, antara kami dan kamu Muhammad ada hijab. Ya udah, tiga apa namanya, tiga akses itu gaya bahasanya kan. Jadi Ada gisawah itu apa Ustaz? Gisawah. itu ya sama aja membalut Sama juga sesuatu. Ya, kalau ke mata, kalau ibarat ke mata biasanya itu gisawah itu kan kayak katarak, diliputi katarak, itu gisawah gitu kan. Diangkat dulu baru ini. Itu untuk khusus untuk pandangan ya Ustaz. Menyesuaikan aja kan, namanya gaya bahasa kan. Iya. Ya, gaya bahasa. Ini juga gaya bahasa. Fi qulubuna fi akinnah mimma tad'una ila. Jadi hati kami itu udah terkungkung di dalam, terhalang oleh dari apa yang kau ajak itu. Jadi kami mau diajak ini nggak mau nih. Pokoknya ya itu kalau di Indonesia ada kata pokoknya. Pokoknya mah. Udah kalau sudah pokoknya ya sudah. Ngapain lagi? Ya kan? Pokoknya, udah pokoknya. Jadi kalau di sini kan diuraikan kolbu, azan, telinga, terus keadaan bainana wa bainika, ya, bainana wa bainaka hijabun, bainana wa bainaka hijabun. Ya udah, sendiri fa'mal innana amilun. Nah, inilah sikap siapa orang musyrik di hadapan ajakan tauhid, di hadapan ajakan iman hidup setelah mati. Ingat, tema dakwah di hadapan orang musyrik itu cuma tauhid. Jadi bayangin prestasi orang zaman itu, dia mengeliminasi dari kehidupannya dewa-dewa aja, ya, dan dia menjadi percaya Muhammad dengan itu yang diberitakan dalam Al-Quran, ada surga, ada neraka. Udah selesai lah, orang itu selamat. Nggak ada cerita-cerita yang lebih rumit-rumit seperti harus berjilbab, harus sholat Jumat, belum ada cerita kayak gitu. Belum sesulit itu. Belum ada anti korupsi, belum ada zina, anti selingkuh, belum ada sampai ke situ ceritanya. Belum ada anti riba, anti khamar, belum. Orang itu masa itu kayaknya menjadi selamat itu ya bagi kita gampang, tapi kan bagi mereka juga nggak gampang beralih dari kemusyrikan itu. Nah, setelah orang kemusyrikan udah hilang, nah barulah cerita yang lanjutannya tadi, dosa pergaulan, dosa antar manusia berupa kezaliman, ketidakadilan. Itu sebenarnya cincailah itu di hadapan tema tadi apa? Tauhid. Karena tauhid ini mengundang ancamannya kan besar. Anti tauhid itu kan nggak diampuni kan? Sementara Allah mengampuni dosa yang lain. Kalau yang bersangkutan menyesal. Kalaupun dia nggak menyesal, mungkin bisa juga Allah ampuni. Terserah Allah sih. Fayaghfir liman yasha. Tapi kalau musyrik, no. Itu bahaya. Masih itu mereka tuh mengakui gitu, hati kami itu udah tertutup, nggak mau lagi nerima. Dari tema tauhid itu dah. Nggak masuk dah. Tauhid, jangan cerita kami Muhammad teori ketuhanan kau nih. Jangan cerita kepada kami Muhammad teori ada kau bilang hidup ada setelah mati itu. Karena emang nggak ada dalam kehidupan mereka. Sejak mereka lahir, obrolan itu nggak ada. Ini belum ada cerita konsep keadilan, anti korupsi, dosa pergaulan, belum.
Ini ayat-ayat Makkiyah tuh gitu. Dari tadi ceritanya masalah bertuhan aja. Terus sama ini tadi, pokoknya konten Al-Quran itu nggak lepas dari Muhammad adalah utusan Allah. Itu pasti yang paling banyak itu. Paling banyak itu Muhammad adalah utusan Allah. Tema itu berarti yang kita lihat kayak gini. Ini juga termasuk dalam tema itu kan. Mereka tak percaya Muhammad utusan Allah. Mereka tak percaya. Kalau mereka nggak percaya Muhammad utusan Allah, ya nggak percayalah isi konten kata-kata Nabi Muhammad itu ya jadi sampah semula bagi mereka kan. Iya. Makanya kebanyakan tema ayat Al-Quran itu bagaimana dialog Nabi Muhammad berhadapan dengan orang-orang yang tak percaya dia utusan Tuhan gitu kan. Itu yang paling banyak obrolan ayat Al-Quran itu. Jadi kalau mau kita kompres, mau kita press jadi kecil tema Al-Quran itu, yang paling banyaknya itu tauhid, terus sama penolakan bahwa Nabi Muhammad ditolak bahwa Muhammad itu utusan Allah, terus ada hidup setelah mati. Adapun ayat tentang hukum, peraturan halal haram itu paling ayatnya cuma berapa ayat gitu, 100 atau 200 ayat lah, kita tambah sedikit ini kita kasih bonus. Saking dikitnya ayat tentang hukum yang namanya peraturan pergaulan, peraturan. Tapi kebanyakan berita ayat itu kalau toh ayat itu ceritakan kisah para nabi, itu ujung-ujungnya ingin menyamakan ke posisi Nabi Muhammad, bahwa Nabi Muhammad ketika nabi-nabi dulu dituduh dusta, Nabi Muhammad juga kan gitu aja. Itu tujuan kisah-kisah itu kan. Nah, jadi kalau kita peras, kita perkecil tema, kita perkecil konten Al-Quran ini, dah lihat aja tema ayat Makkiyah yang 86 surah itu. Makanya enaknya kalau udah misalnya saya misalnya Al-Quran gitu kan. Ya, Al-Quran itu sedikit sebenarnya isinya. Sedikit isinya. Ustaz, tadi yang pertama kan tauhid, yang kedua penolakan terhadap Nabi Muhammad, yang ketiga apa tadi Ustaz? Hidup setelah mati. Ya kan? Hidup setelah mati. Ya, kalau diurai-urai lagi nanti banyak itu nanti jadinya kan. Tapi tema tentang Nabi Muhammad aja, makanya kalau misalnya kita baca Quran itu kan seakan-akan kita menyimak dialog Allah dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dituduh begini, artinya tetap saja orang itu menganggap Nabi Muhammad bukan utusan Allah. Ayat Al-Quran beruntun turun untuk melawan opini itu, gitu. Nah, tentu yang membedakannya apa? Narasinya, diksinya, pilihan katanya, susunan kalimatnya, gaya bahasanya, itulah yang membuat dia bukan kalimat orang biasa. Itu dia. Nah, di situ yang disebut i'jazul Quran. Situ namanya. Jadi kalau mengejar i'jazul Quran itu di mana kita dapat? Jawabannya di gaya bahasanya. Pilihan kata-katanya. Cara menyindirnya. Jadi kalau misalnya ke ayat 6 misalnya, ketika Muhammad, udahlah, capek kami dengar kau ngomong apa, nggak ada masuk, kau aja ini udah nggak ada guna Muhammad gitu kan. Tapi Nabi Muhammad di sini katakan Muhammad. Jadi Nabi Muhammad itu dibimbing lagi sama Allah. Katakan Muhammad, bilang kepada mereka, ana basyarun mislukum. Kalau masalah manusia yang kalian lihat ya samanya kita. Aku terlahir, kalian terlahir. Aku punya badan, kalian punya badan. Aku bernapas, kalian bernapas. Aku lapar, kalian lapar. Kalau dari masalah itu ya sama. Jadi nggak ada hakku juga membedakan. Aku manusia hebat enggak. Kan yang membedakan cuma satu, yuha ilayya. Ya kan?
Ya kan, yuha ilayya. Cuma itu aja yang beda gitu kan. Nggak ada yang lain gitu. Kalau ditusuk jarum tembus juga. Sama kita, nggak ada masalah. Jadi kalau misalnya sama kayak misalnya manusia dengan hewan samanya. Yang bedain cuma satu aja apa? Mikir itu aja. Mikir dan ngomong, oke lah. Mikir dan ngomong. Kalau nggak sama aja, punya darah, sel-sel gabungan sel-sel juga, gitu. Sama aja. Nah, sekarang di kalangan manusia dengan nabi apa bedanya? Ya nabi manusia sama aja. Bedanya ya dia dapat info dari Tuhan, manusia kebanyakan tidak. Udah itu aja. Nah, untuk orang yang tidak dapat info dari Tuhan inilah yang merasa agak berat dia untuk menjadi follower ini yang dapat info ini, karena apa alasannya aku harus ikut dia gitu. Makanya kalau sudah jadi utusan pengikut Nabi itu udah prestasi juga. Artinya apa? Berarti dia bisa menurunkan egonya. Jadi menjadi pengikut Nabi Muhammad itu udah prestasi udah. Jadi prestasi pertama dia la ilaha illallah. Prestasi kedua Muhammadun Rasulullah. Prestasi ketiga amal soleh. Kalau seandainya amal soleh ini juga enggak bagus amat, tenang aja, nggak usah takut mati aja. Amal solehnya gimana Ustadz? Ya bilang aja sama Tuhan, ini aku nggak punya, udah selesai. Udah. Jadi hidup berhadapan sama Allah itu tauhid dulu. Tauhid, dan udah direndahkannya status dia dari tadinya oke, aku manusia, tapi tar dulu ada manusia lain nih. Kamu tidak dapat pesan dari Tuhan, dia dapat pesan dari Tuhan. Kau mau nggak jadi follower dia? Nah, aku mau. Itu udah prestasi itu. Berprestasi besar karena banyak manusia nggak sampai ke situ. Udah jadi followernya ternyata nggak full amat dia. Nggak full amat, masih banyak kelalaiannya. Tenang. Tiba saatnya engkau meninggal, kau sadari aja, ya Tuhan, aku la ilaha illallah, aku Muhammad Rasulullah, cuma hitung-hitungan amal soleh aku tak punya. Adapun yang kurasa nih ada, kayaknya nggak ada harganya. Please, terserah engkau lah ya Allah. Udah selesai, pulang dia. Wafat dia kepada Allah. Allah sayangi dia. Allah kasihani dia itu. Tenang aja. Meskipun dalam sejarah manusia dia penjahat, meskipun dalam sejarah manusia dia banyak dosa, tapi itu tauhid ya. Tauhid sama dia kayak Nabi Muhammad utusan Allah. Karena kalau kita pikir-pikir, kadang terjadinya manusia pelaku kerusakan di muka bumi ini memang sunatullahnya gitu. Memang harus begitu dunia ini bekerja. Ada penjahat, ada orang baik. Memang harus begitu dunia ini bekerja. Nggak bisa kita bayangin nggak begitu gitu. Iya gak sih? Damai aja gitu, nggak mungkin ya Pak? Hah? Damai terus. Nggak ada. Perang Nggak ada orang jahat. gini, perang itu ada, itu betapa hebatnya menggerakkan ekonomi dunia loh. Betapa besarnya biji besi yang harus kita jual untuk membentuk rudal-rudal dan pesawat-pesawat tempur itu. Cuan di satu sisi, derita di sisi lain. Itu sunatullah gitu. Jadi menyikapi kehidupan dunia ini nggak usah serius-serius sekali. Kadang memang harus begitu dunia ini bekerja kan gitu. Sama kayak orang korupsi. Korupsi jabatan ini, jabatan itu. Bergeraklah duit, banyak korupsi.
Orang yang korupsi ini pun belanja juga dia. Belanja juga dia, ya kan? Beli apa dia? Beli mobil mewah, beli rumah mewah, menggaji banyak orang, kayak gitu. Sunnatullah yang begitu. Bahwa dia salah ya salah, itu nanti di pengadilan Allah lah. Tapi bahwa kalau kita membayangin kehidupan ini nggak ada dosa, Allah nggak menghendaki itu ternyata. Tetap Allah bikin dalam takdir kehidupan dunia ada raja yang jahat, ada rakyat yang tertindas, tiba-tiba ada pahlawan, lalu ada pengkhianat. Itulah sejarah. Itu sunnatullah. Tinggal pilih ya Ustadz ya, mau peran yang mana. Iya. Jadi Iya. kehidupan dunia itu begitu gitu. Nah, cuma ingat, yang selamat yang bertauhid dan yang bersedia menjadi pengikut Nabi Muhammad. Bahwa dia berdosa. Berdosa nih. Gimana dosa itu? Kalau dia minta maaf diampuni. Gitu loh. Gampang itu. Padahal sudah merugikan banyak orang. Meskipun sudah merugikan banyak Membuat orang. Karena menderita. gini, merugikan bagi sebagian orang, untung bagi orang lain. Impas. Jadi masalah dosa itu bagi Allah diampuninya pun memang kalau, tapi kan yang menjadi dosa manusia itu sesungguhnya adalah ketika dia salah, dia tidak mengaku salah. Ngomong dia. Nah, itu yang sebenarnya dosa gitu kan. Yang sebenarnya dosanya itu ya karena dia udah salah tapi tidak mengaku salah. Bahwa dosa itu seharusnya nggak terjadi, nggak bisa. Sunnatullah didesain oleh Allah itu terjadi, bahwa ada maling untuk pekerjaan polisi, ya kan? Untuk pekerjaan hakim, bahwa ada bahwa ada ketidakjujuran dan kejahatan birokrasi untuk pekerjaan inspektorat inspeksi dan KPK, Dan jaksa. bahwa kebodohan ada untuk pekerjaan guru. Iya. Kemiskinan ada untuk Orang kaya. ya, Untuk untuk bersedekah. pasar. Untuk pasar. Jatuh bangunnya kehidupan. Makanya di dunia itu nggak usah serius-serius sekali. Dunia memang begitu gitu. Cuma Ustadz maaf ya, kadang-kadang ada gini gitu, habis sholat maghrib nggak berdiri lagi, baca ngaji apa gitu kan, habis sholat maghrib kan kita baca subhanallah 33 ini, terus langsung sholat isya, habis itu subhanallah 33 kali lagi, sering-sering amat ya saya baca ini. Ada gitu Ustadz, merasa seperti itu gitu, ada apa ya? Kayak merasa kurang makna. Ya, kadang-kadang ada merasa kejenuhan juga, maaf gitu. Tadi belum berdiri saya ini lagi yang saya baca gitu. Wajar nggak Ustadz itu? Ya was-was syaiton aja itu. Jadi kan sebenarnya kan sama kayak misalnya sholat itu. Kan kalau ditanya Allah butuh nggak sih? Enggak. Enggak. Butuh. Terus artinya kalau misalnya manusia nggak pada sholat, kehidupan dunia berjalan aja kan? Iya. Berjalan aja, nggak ada masalah. Terus kenapa aku harus sholat? Bagi orang yang sholat seharusnya jawabannya aku karena disuruh doang. Tuhan. Bersyukur. Karena taat. Atuh. Karena kalau dibumbunya dengan yang lain, nggak ada alasannya. Kamu sholat supaya hatimu tenang. Banyak orang sholat hatinya tidak tenang.
kamu sholat supaya nanti kamu terhindar supaya tidak kena azab Tuhan. Banyak orang sholat kena penyakit kanker juga. Jadi kalau nanti dibikin kayak gitu, orang putus asa, nggak ada, udah cukup aja. Kenapa kau sholat? Aku disuruh, sudah. Kalau kayak tadi kayak timbal balik gitu ya, balas. Iya, kan Balas. disuruh aja udah cukup lah. Ya memang saya pantas disuruh itu masalahnya. Kecuali kau disuruh, emang kau pantas disuruh? Iya karena aku pantas disuruh, gitu. Hamba. Jadi kalau nanti dibikin, ya sholatlah supaya kamu nih hidupmu damai, hatimu tenang. Nah, ada tuh kawan aku sholat enggak tenang juga katanya. Sholat supaya rezekimu lancar. Apalagi banyak tuh justru orang yang pada sholat itu yang rezekinya nggak lancar katanya pula. Atau dia tenang karena meditasi misalnya gitu Iya kan? ya. Nah, bisa tenang kok tanpa sholat itu ada nih. Jadi Healing. enggak itu, udah Healing. selesai aja, udah. Kenapa kau sholat? Ya aku disuruh, sudah. Mau dikasih upah, nggak dikasih upah, kayak memang posisiku hamba sih. Kecuali aku setara dengan Tuhan, bisa aku bilang, siapa lu? Kan gitu. Tapi kan permasalahannya, aku kan hamba. Ustadz mau tanya nih. Ya, Ya, kemarin saya selintas melihat di sosmed itu ya, kelewat itu ada orang yang ingin membuktikan bahwa kehidupan dia di dunia itu tidak ada kaitannya dengan ibadah-ibadah dia kepada Allah. Nah, dia tuh caranya dengan dia sengaja tidak mau beribadah, nggak mau berdoa, kita nggak mau sholat. Bahkan di Ramadan tuh sebulan full dia tidak tidak Puasa. tidak bersedekah. betul. Nah, Betul tapi itu. dia merasakan bahwa kehidupan dia itu nggak ngaruh apa-apa Betul. dengan kehidupan nyata dia. Bahkan dia karena dengan mengabaikan itu dia kayak lebih fokus untuk kayak pekerjaan dia, mencari kehidupan dunia gini. Dan dia ternyata bahkan merasa lebih mendapatkan lebih banyak atau lebih gini dari itu temannya yang kayak melakukan semua hal ibadah itu. Jadi katanya dia nggak ngaruh itu kita mau ibadah kayak apapun dengan pencapaian dia di dunia. Ya kalau dibilang nanti, makanya tadi penghubungan itu atas dasar apa kan gitu. Makanya kalau seandainya ditanya kegiatan ibadah yang namanya sholat, dari wudhu aja, wudhu, sholat, berzikir, tilawah Quran, pergi umroh, haji, ya berkurban, itu kalau dihubungkan nggak ada hubungannya sih sebenarnya, betul lah kalau seandainya. Terus kenapa yang dilakukan? Kan itu tadi kan satu kata, kepatuhan aja. Makanya nggak perlu, makanya nanti penghubungan itu dari mana? Data hadis Al-Quran nggak ada sih, nggak ada juga. Kan puasa supaya kamu bertakwa doang kan, bukan supaya kamu sehat. Bahwa ada sehat itu bonus. Karena orang tak muslim pun kalau dia puasa, kalau karena sunnatullah kerja tubuh kayak gitu, ya bisa. Tapi memang tidak dihubungkan secara karena ini maka itu kan gitu. Kita harus dipahami seperti yang aku bilang tadi, bahwa kenapa kau sholat? Karena disuruh. Nggak ada hubungan sebab akibat gitu ya Pak ya. Justru mungkin orang yang tadi yang ditonton sama Bu Yuni itu, justru karena dia mungkin sebelumnya dia mendapatkan penjelasan ini hubungannya ini hubungannya ini, lalu dia jalani, nggak ada hubungannya kan. Lalu kaya orang kalau banyak sedekah gitu, lalu dia bilang iya, gitu. lalu di pikiran orang yang tadi sudah terpatri di pikirannya ini hubungannya, lalu ragu dia, berarti salah dong agama nih. Sebenarnya cerita-cerita di ceramah itu akhirnya kan malah nggak suka dia menjalani ajaran nih. Karena ditambah-tambahin sebenarnya, karena kita enak ngomong di ceramah itu, lalu kita si penceramah ini pun keenakan. Udah cukup sebenarnya. Kenapa aku lakukan itu? Karena disuruh. Terus apa bedanya kau dengan yang lain? Itu urusan dia. Ya kan? Karena yang berurusan aku dengan Tuhanku aku. Kalau dia pilih nggak mau seperti yang ku jalani, ya urusan dia. Aku juga nggak bisa mengapa-ngapain. Cuma kenapa kau tetap ceramah?
Kenapa kau tetap? Karena aku disuruh juga. Karena aku disuruh harus menyampaikan. Ud'u ila sabili rabbika, ya. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Harus ada orang mengajak kepada kebaikan. Ya, aku lakukan. Tapi kau nggak didengar. Aku kan disuruh. Disuruh aja. Sama misalnya gini, para nabi itu diutus oleh Allah untuk apa? Disuruh kan? Iya. Umirtu. Katanya kan para nabi itu selalu umirtu. Aku disuruh katanya. Tugas saja. Bahwa haruskah prestasi utusan Tuhan itu dihubungkan dengan banyak pengikut? Enggak ada hubungan. Justru kalau di dalam Al-Quran disebut salah satu hikmah ada utusan supaya ada alasan menghukum manusia yang lain. Karena itu. Karena nanti kalau misalnya di akhirat sudah sampai ajakan belum? Sudah. Kau nggak mau? Enggak. Kenapa? Siapa dia yang nyuruh aku? Nah, situ masalahmu itu nanti. Disitulah masalah kita. Jadi aku pengen nanti pada saat di pengadilan ditanya, udah sampai kau info tentang pesan Tuhan lewat utusan Tuhan? Sudah. Apa kata dia? Dia suruh aku begini, dia suruh aku begini. Udah aku lakukan. Semampu aku udah aku lakukan. Sudah, selesai. Yang belum nggak kau lakukan kenapa? Mohon maaf Tuhan. Waktu di dunia aku udah minta maaf juga. Aku sih pengen dikasihani. Tapi bukan aku melawan, aku bilang iya, tapi aku nggak lawan. Cuma misalnya aku lemah, Hilaf. selama sebelum mati aku sadar, Allah kasihan sama aku. Janji dia juga sih yang aku pegang. Itu. Makanya disebut di dalam hadis itu induk dosa manusia itu kesombongan. Mau mengaku salah. Iya, induk dosa manusia itu kesombongan. Itu aja. Nggak mau menerima itu. Jadi kalau di dalamnya jadi bahwa dalam ceramah-ceramah itu kita sering dapat bahwa ayo ya namanya public speaking ya kan, bagaimana mempengaruhi apa namanya, kadang manusia itu diklik dari sisi ininya, kadang diklik dari sisi ininya, mungkin dia tertarik. Oh iya, ya udah, kalau memang mendengar lewat itu kau merasa ingin hijrah, ya aku ingin hijrah lah. Tapi kan apakah metode yang sama berlaku umum? Enggak juga. Seperti yang kata Bu Yuni tadi, masuk juga ke telinga dia, tapi nggak ada hubungannya kurasa katanya, malah dibikinnya konten. Dibikinnya konten lalu ditonton juga oleh orang yang satu frekuensi sama dia. Iya juga ya, ngapain juga kita. Nah, berarti dia belum sampai kepada inti berislam itu. Inti berislam itu satu kata, sami'na wa ata'na. Udah. Berserah diri, Ustaz. Sama Allah. Sama Allah ya. Aduh. Ustadz mau nanya yang lain, Ustadz, masalah baca surah Al-Kahfi itu lebih afdal malam atau siang Jumat? Malam. Jadi habis maghrib, waktu hari Kamis habis maghrib itu kan udah masuk Jumat, gitu kan? Tapi saya bacanya pagi nggak apa-apa. Ya apalagi pagi Belum udah Jumat saya bacanya Yasin. siangnya Jumat. Kalau Siangnya sebelum maghrib malamnya Jumat, tapi masuk yaumul Jum'ah itu. Jumat juga. Sebelum sholat Jumat mungkin ya Ustadz ya? Iya. Oh bukan sebelum asar gitu. Iya, itu pun kalau dilakukan, kenapa? Karena ada hadis. Iya. Ya itu aja sih. Terus ya gimana lah, resiko aku percaya Nabi Muhammad utusan Tuhan ya. Aku ikutin, itu pun ya selapangnya aku bisa gitu kan. Kalau ada orang nggak sempat atau apa, ya masih banyak yang bisa dilakukan yang lain kan gitu. Berislam, ini sekarang berislam nih harus dipahami bagian mana posisi. Tapi jangan lupa pokok kita itu tauhid sama bersedia menjadi pengikut Nabi Muhammad. Dah.
dan percaya hidup setelah mati juga dong. Automatically dong, kalau sudah jadi Iya. pengikut Nabi Muhammad itu udah kebawa semua itu kan. Udah Iya. masuk di sana rinciannya itu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ustaz, ada yang bilang gini, katanya waktu sholat, tadinya saya menganggap waktu sholat isya itu sampai menjelang sholat subuh gitu. Tapi katanya ada yang mengatakan hanya sampai jam 11 malam, setelahnya itu makruh katanya. Udah abaikan aja. Kan dijelasin di KFH kemarin boleh. Iya, abaikan Dari aja itu. Nggak Isanya ada. mendekati apa? Isya Tahajud? itu batasnya sampai sebelum fajar, sebelum subuh. Sampai fajar itu dah. Batas finishnya itu finish waktunya fajar. Seperti kita awal puasa, itu berarti itu batas akhir dari waktu Isya. Ya. Adapun waktu afdolnya itu banyak pandangan ya. Pro kontranya banyak. Nggak usah kita masuk ke pro kontranya, yang penting ruang waktunya seluas itu. Udah lewat aja pun dia tetap harus sholat toh. Iya. Dia tetap harus sholat karena tagihan belum lunas sebelum dilakukan. Jadi tagihan tidak berarti lunas karena habis waktunya. Itulah sholat. Jadi tagihan Allah ini tidak dianggap lunas karena tak dilakukan. Dan tagihan ini tidak dianggap lunas karena habis waktunya. Tagihan ini lunas karena dilakukan, bukan karena waktunya habis. Makanya disebut kalau waktunya habis tetap jadi Waduh, utang. utang. Jadi pihak tertagih kita. Dosa itu Ustaz? Ya dosa lah. Terus gimana tuh Ustaz kalau dia banyak sholat dulu, dia sekarang jadi hijrah taubat, terus masih banyak yang dia tidak lakukan? Ya dosa. Terus gimana itu nanti nasib dia di akhirat? Mudah-mudahan Allah mengampuninya. Apalagi mau kita bilang? Ya. Tapi kan dia sadar dulu, salah kan gitu. Itu urusan dia sebenarnya kan. Masalahnya kalau dia pikir udah lulusnya itu, sesat pikir dia terkait masalah itu. Tapi nggak bisa lah Ustaz, 40 tahun umurku tak sholat Ustaz. Sekarang aku udah hijrah, berat kali itu Ustaz untuk. Yang penting ya itu salah, ya gitu gimana, udah lewat. Tapi jangan anggap itu lunas. Ada juga gini Ustaz, dia kan nggak sholat-sholat gitu ya. Terus kan kesini-kesini sholat atau mbak, aku udah malu sama Allah. Gimana? Sholat. Apa kata dia? Iya, dia sholat kan, terus dia suka ngeluh udah tua gitu, banyak sakit ini itu. Sholatlah mbak gitu. Aku udah malu sama Allah katanya, karena selama ini aku nggak pernah sholat. Itu kayak syaiton, iblis itu, kenapa kau nggak minta maaf? Udah terlanjur salah, salah aja lah katanya. Itu namanya berputus asa dari rahmat Allah namanya. Nah, itu sifat yang nggak patut ditiru juga. Yang patut ditiru itu Nabi Adam, salah, aku salah. Wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Kalau nggak kau maafkan, rugilah kami ini. Kasihan Allah sama dia. Udah itu yang mau ditiru tuh kan. Jangan tiru iblis. Kau salah. Enggak. Melawan dia. Adam itu diampuni, disayang, dikasihani banget dia. Aku nggak ridho. Kasih aku kesempatan biar ku bikin nyasar dia. Kasihlah kan katanya. Makin melawan. Jangan tiru dia. Padahal dia juga sama haknya diberi kesempatan minta maaf. Tapi karena kesombongan, masalahnya dia kesombongannya bukan cuma di hadapan Adam, dia sombongnya di hadapan Tuhan udah. Kan dia kan disuruh minta maaf sama Allah, bukan disuruh minta maaf sama Adam. Error dia tuh mikirnya. Nah, jangan kita tiru model itu. Alhamdulillah Jumat mubarakah. Alhamdulillah. Ustaz, yang disuruh minta maaf ke Allah tuh yang mananya Ustaz? Kan disuruhnya